Ini materi kita tentang manajemen pengetahuan dan inovasi organisasi. Nah, jadi di sini kenapa sih dalam organisasi itu ada pengetahuan dan informasi, ada pengetahuan dan inovasi. Nah, mengapa itu perlu di manajemen? Oke, nah, teman-teman mungkin saya cerita dulu kebiasaan orang Padang. Nah, orang Padang itu kan matrilinear ya, garis keturunan ibu. Nah, gitu. Jadi orang Padang itu, yang bapak-bapaknya sering ngumpul di surau ya, surau. Saya suka baca novel-novel yang Sultan Tahdir Ali Syabana. Jadi saya tahu salah satunya itu robohnya surau kami gitu. Jadi saya baca di situ ternyata orang Padang itu yang bapak-bapak itu sering ngumpul di surau. Jadi dia habis dari masjid pergi ke surau untuk berdiskusi. Ya meskipun seringkali terjadi perdebatan terkait dua dua pandangan yang berbeda mungkin ya gitu. Tapi di sana mereka apa? Mereka ngobrol, berdiskusi. Itulah kenapa kalau kita lihat banyak itu dari Padang itu ilmuwan, sastrawan gitu ya. Karena apa? Mereka itu ngumpul dan berdialog, saling bertukar informasi dan pengetahuan. Nah, itu salah satu ternyata di dalam organisasi itu tumbuh pengetahuan. Di dalam organisasi tumbuh pengetahuan. Nah, dari pengetahuan itu tumbuh inovasi. Gitu. Jadi teman-teman bisa lihat salah satu budaya orang Padang ya seperti itu, di mana pengetahuan itu dikumpulkan, digali lebih dalam. Nah, dari sana biasanya tumbuh inovasi. Nah, dalam organisasi juga, organisasi itu kan tempat berkumpulnya orang-orang ya, di mana pemikiran-pemikiran itu terpusat di sana. Nah, pemikiran itu akan melahirkan inovasi. Nah, inovasi ini perlu di manajemen. Nah, makanya di dalam suatu perusahaan biasanya ada bagian riset and R&D ya, riset ada bagian R&D yaitu riset and development. Nah, di sana biasanya apalagi di bidang industri ya, di sana dilakukan penelitian untuk melakukan pengembangan gitu. Nah, biasanya kenapa dilakukan rapat atau meeting gitu? Kita mau menggali pengetahuan untuk melahirkan satu solusi atau inovasi. Oke, nah jadi teman-teman bisa melihat ya, mahasiswa itu sebenarnya jadi banyak mahasiswa kalau di zaman saya dulu ada mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang gitu. Padahal sebenarnya mahasiswa itu harus berkumpul untuk membicarakan banyak hal. Di Indonesia bisa kita lihat powernya mahasiswa itu ketika tahun 98 ya. Mahasiswa itu akhirnya berhasil menggulingkan presiden yang diktator selama 32 tahun. Gitu. Karena apa? Pengetahuan yang orang-orang, ide yang terkumpul itu akan melahirkan inovasi dan pengetahuan. Gitu. Nah, tapi itu perlu di manajemen, perlu dikontrol. Itu agar lahir inovasi yang membawa dampak positif. Nah, itu yang mau kita lihat di sini. Nah, seperti apa sih sejarah dari manajemen pengetahuan itu? Nah, jadi di era pertanian seperti apa sih pengetahuan yang ada di sana? Nah, di era pertanian itu, coba teman-teman lihat di era pertanian zaman tradisional dulu. Jadi manusia itu sebenarnya pada awalnya berpindah-pindah dan bertahan hidup melalui berburu atau mengutip buah-buahan di sekitarnya. Lalu setelah itu mereka mulai melakukan kultivasi atau pertanian. Nah, tapi pertaniannya pun berpindah-pindah. Ketika sudah panen di sini, mereka mencari lahan yang baru.
gitu, masih berpindah-pindah. Kemudian setelah masa yang berpindah-pindah ini, pertanian berpindah-pindah, mereka sudah mulai masuk ke masa menetap. Ketika mereka menetap, sudah mulai melakukan pengembangan, mulai tahu cara memilih bibit. Nah, misalnya nih, pengalaman satu orang petani itu dibagikan terhadap petani yang lain. Nah, dibagikan. Nah, coba kita lihat perubahan dari manusia primitif, pertanian secara tradisional, ke era informasi dan industri sekarang. Nah, dari era pertanian ke era industri. Nah, pada saat era pertanian, kita manusia itu mengandalkan cara bertani menggunakan uh, tenaga kerja makhluk hidup, termasuklah itu binatang seperti kuda, kerbau, uh, sapi digunakan nggak ya? Nah, tapi seperti itu, kuda lah paling apa. Itu. Nah, kemudian ada saatnya manusia itu kekurangan tenaga kerja, yaitu pada saat terjadi perang. Nah, di mana laki-laki dewasa itu dan bapak-bapak itu pergi berperang. Yang tinggal adalah ibu-ibu. Nah, pada saat itu kekurangan tenaga kerja. Ada biaya untuk perang, ada biaya untuk apa gitu. Muncullah penemuan mesin uap. Nah, dari sanalah muncul era industri. Coba teman-teman lihat bagaimana pergeseran dari era pertanian ini ke era industri. Gitu. Dari era pertanian ke era industri. Nah, seperti pada saat kita dari era industri ke era informasi sekarang. Mungkin teman-teman masih, kita ya cukup cukup beruntung ya, generasi kita bisa melihat era industri dan era informasi sekarang. Era industri dan era informasi sekarang, di mana mulai dari handphone yang pakai warung telepon yang ini, telepon genggam, telepon meja itu, sampai ke telepon yang sekarang yang bisa tatap muka gitu. Jadi kita bisa mengikuti bagaimana gelombang perubahan yang terjadi ini, bisa kita lihat gitu. Mungkin orang tua kita masih bisa melihat dari era pertanian ke era informasi ini. Nah, dari era pertanian ke era industri ini, inilah yang sering terjadi pada saat itu, penjajahan dari suatu negara ke negara lain, kolonialisme, di mana mereka mencari sumber bahan baku tapi dieksploitasi. Kalau era industri sekarang, informasi dan pengetahuan itu sudah sangat berkembang. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana perkembangan negara-negara lain, bagaimana kebijakan negara-negara lain. Gitu. Jadi biasanya ada namanya quantum leap, yaitu leap itu loncat gitu. Ada quantum leap antara tiga gelombang ini. Nah, tiga gelombang perubahan ini diawali oleh inovasi. Nah, dari era pertanian, coba lihat, dari era pertanian ke era industri, apa inovasi yang pertama kali? Ditemukannya mesin uap. Nah, mesin uap itu dimodifikasi sampai sekarang kita bisa bepergian yang jaraknya sangat jauh ditempuh hanya dengan beberapa jam. Gitu. Termasuk transportasi pesawat ya, dan yang lain gitu. Itu awalnya inovasi dari mesin uap. Nah, sekarang dari era industri ke era informasi, apa inovasi yang paling ditemukannya? Yaitu internet. Mungkin nggak ada era yang lain nanti
Mungkin nggak? Mungkin aja nanti kita bisa berpindah tanpa menggunakan transportasi. Mungkin aja. Karena apa? Seperti hukum kekekalan energi yang mengatakan bahwa tubuh kita ini sebenarnya gelombang. Ya, tubuh kita ini sebenarnya gelombang. Mungkin aja kita pengen nonton Piala Dunia, kita ditransfer melalui internet. Mungkin nggak itu? Mungkin aja. Kita nggak tahu. Gitu. Inovasi apa yang akan dimunculkan nanti di sana? Gitu. Nah, jadi era informasi sekarang itu masa kita sekarang itu masih era informasi, di mana informasi itu bisa diolah sangat cepat menggunakan artificial intelligence. Gitu. Coba bayangkan dulu di era pertanian masih menggunakan kalkulator. Kalkulator pun kayaknya belum ada, di era industri baru ada. Sekarang banyak hal yang bisa kita olah informasi hanya menggunakan artificial intelligence. Oke, nah itu ya. Jadi terdapat quantum leap yang diawali oleh inovasi. Jadi terdapat 3 gelombang perubahan, era informasi, industri, dan era pertanian, industri, dan era informasi yang diawali oleh inovasi. Dari era pertanian ke era industri diawali oleh inovasi mesin uap, dari industri ke era informasi diawali oleh ditemukannya internet. Nah, inovasi pengetahuan dan perubahan selalu berjalan seiring, ya. Nah, jadi orang jadi yang memiliki pengetahuan itu sama dengan memiliki daya saing. Oke. Nah, kalau di dalam ekonomi kita selalu berbicara tentang daya saing, daya saing gitu. Nah, di zaman globalisasi, kalau seketika kita masuk ke era informasi sekarang, kita cenderung melihat adanya globalisasi, di mana batas-batas negara itu sudah sangat minim, ya, sangat minim. Artinya dari satu negara ke negara lain, contohnya negara ASEAN, ya, kita ketika melakukan perdagangan antar negara tidak lagi menggunakan tarif dan kuota. Tidak lagi menggunakan tarif. Sudah terjadi perdagangan bebas. Nah, apa yang dengan adanya perdagangan bebas itu, apa yang perlu dimiliki oleh contohnya UMKM Indonesia, produsen Indonesia, adalah daya saing. Oke. Nah, daya saing itu dia awali adanya pengetahuan. Pengetahuan itu akan melahirkan inovasi. Inovasi itu melahirkan perubahan. Ya, jadi pengetahuan itu, knowledge itu sangat penting di dalam manajemen perubahan. Oke, nah pada saat kita memasuki era informasi dan pengetahuan, apa yang berubah? Gaya hidup. Berubah nggak gaya hidup kita di era informasi ini? Coba lihat gaya hidup kita dengan gaya hidup orang tua kita. Beda nggak? Sangat beda. Kalau saya lihat orang tua saya, gaya hidupnya dan gaya hidup saya, orang tua saya petani ya, petani kopi dan padi. Nah, orang tua saya itu gaya hidupnya itu sederhana. Makan cukup, tidur cukup, anaknya sekolah, sudah. Itu aja, nggak ada yang lain. Kalau kita di era informasi sekarang, adanya kebutuhan untuk jajan lah, untuk fashion lah, untuk healing lah. Nah, jadi perubahan gaya hidup ini
akan membawa perubahan model bisnis. Oke, coba lihat dengan adanya dari generasi milenial ya sampai generasi Z sekarang. Coba lihat gaya hidupnya. Ada kebutuhan untuk, mereka bilang itu healing ya, tapi sebenarnya jalan-jalan gitu. Nah, dengan adanya gaya hidup yang seperti ini, coba lihat kalau di Indonesia ada kafe-kafe, ya kan? Yang janji jiwa lah, kopi filosofi lah, uh, kopi genangan lah. Itu muncul kafe-kafe yang baru yang memenuhi gaya hidup generasi milenial itu. Nah, itu akan membawa perubahan model bisnis. Kalau di zaman orang tua kita, coba bayangkan zaman orang tua kita. Daripada minum kopi ke kafe, minum kopi di rumah aja lah, rasanya juga sama. Gitu. Padahal gaya anak muda sekarang bukan bukan milih rasa ya, tapi nyaman tempat, ganti suasana. Gitu. Kalau orang tua saya dulu dibawa jalan-jalan, di rumah aja lah, gitu. Kalau kita di rumah aja kayak bosan ya, pengen setidaknya pergi keluar lah, beli cincin aja, atau nongkrong di Family Mart atau Sevel kayak, ya beli telur telur rebus yang pakai teh itu, minumnya minumnya apa sih yang kotak yang cincin aja. Gitu. Nah, coba lihat seperti di Taiwan ya, sejenis supermarket itu menyediakan tempat untuk nongkrong, ya kan? Hmm. Karena melihat apa, kebutuhan nongkrong itu tinggi. Di Indonesia juga seperti itu. Kebutuhan nongkrong itu tinggi. Nah, orang tua kita itu nggak pengen nongkrong. Ya, kalau nongkrong pun sama kawan-kawannya aja, itu ngemper di lesehan. Itu ya. Nah, jadi di era informasi itu, gaya hidup itu berubah. Nah, perubahan itu implikasinya apa? Pengetahuan dari tenaga kerja. Kemudian properti organisasi, siklus pendek, dan dukungan internet. Ya, dan teknologi. Nah, jadi coba kita lihat bahwa di zaman era informasi dan pengetahuan itu, kita semua sudah mengetahui, seperti apa sih jadi undang-undang tenaga kerja kita udah tahu. Bisa kita cari tahu sendiri. Bisa bahkan kita minta ChatGPT meringkas seperti apa sih undang-undang tenaga kerja. Jadi perusahaan tidak bisa lagi membodoh-bodohi kita. Karena kita tahu seperti apa. Properti organisasi juga nggak ada lagi rahasia yang harus ditutupi. Gitu. Nah, ini ada karakteristik era informasi. Nah, yang pertama, informasi itu mudah diperoleh, tapi sekaligus kedaluarsa dengan cepat, ya kan? Ada yang viral, booming, gitu. Tapi di sisi lain permasalahan semakin kompleks. Iya, permasalahan semakin kompleks. Seperti yang saya katakan, orang tua saya itu hidupnya di kampung. Ketika hari Senin itu adalah pasar, mereka pergi ke pasar, pulang sepanjang minggu bekerja. Rutinitasnya seperti itu. Kalau kita tidak, ada pengen nongkrong lah, pengen jalan-jalan lah, pengen itulah, apa? Kalau orang tua saya dulu ya nyimpan uang, kalau nggak beli emas untuk investasi, beli kambing, kerbau, sapi, itu aja investasinya. Kalau kita sekarang, kita investasi di saham, saham lagi turun, lagi anjlok, kita pusing. Itu permasalahan kita makin kompleks. Gitu. Oke. Selanjutnya,
pola perubahan dalam bidang politik, sosial, budaya berpengaruh signifikan pada keberlangsungan organisasi dengan hubungan pengaruh yang semakin sulit diprediksi. Oke, jadi seperti saya bilang itu, organisasi itu adalah wadah politik di mana setiap orang itu punya kepentingan masing-masing. Tetapi harus, tetapi jangan dilupakan bahwa itu juga menjadi interaksi sosial dan juga budaya yang ada di dalam organisasi. Nah, jadi hubungan antara individu di dalam organisasi ini semakin sulit diprediksi karena informasi semakin cepat diperoleh dan interaksi semakin intens. Oke, nah jadi organisasi itu merupakan institusi pengetahuan. Itulah mengapa teman-teman kampus itu memiliki organisasi mahasiswa. Karena apa? Mahasiswa itu pemikirannya masih fresh, ya. Pemikirannya masih fresh. Darah mudanya masih mengalir. Gitu. Jadi di sana itu ide-ide itu cemerlang. Pengambilan risikonya itu masih kuat. Ya, jadi organisasi itu sebagai institusi pengetahuan di mana di sanalah ide pemikiran berkumpul, saling bertukar, saling digali agar mampu menciptakan inovasi atau solusi. Ya, jadi ingat ya, organisasi itu sebagai institusi pengetahuan. Nah, oke. Jadi apa yang menjadi faktor utama di dalam era informasi sekarang? Adalah data, ya. Data itu sangat penting. Nah, teman-teman bisa lihat data kita itu menjadi hal yang sangat penting sekarang. Nah, data itu digunakan algoritma untuk menyesuaikan preferensinya kita. Itu salah satunya ya. Jadi data itu sangat penting. Nah, jadi data itu menjadi komoditas di zaman era informasi ini. Kalau misalnya lah kita melihat data-data, misalnya nih, data perdagangan Indonesia dengan negara-negara luar, ekspor dan impornya, kita lihat data-datanya. Kemudian kita lihat hubungannya. Seperti apa sih international trade-nya Taiwan dengan Indonesia? Kita lihat apa sih yang kita impor dari Taiwan? Apa sih yang kita ekspor ke Taiwan? Gitu. Salah satunya yang kita impor dari Taiwan itu salah satunya adalah bibit pertanian, bahkan hasil pertanian seperti brokoli. Jadi kalau teman-teman lihat ya, kalau mungkin sering belanja di Indonesia, brokoli impor itu impornya dari Taiwan. Kalau di Medan namanya mereka langsung bilang brokoli Taiwan, gitu, atau ubi Taiwan. Kalau di Jawa mereka bilang brokoli impor. Nah, dari situ kita dari data ini bisa kita lihat, oh informasi ternyata Indonesia mengimpor brokoli itu dari Taiwan. Nah, kita lihat lagi, lalu ada pengetahuan kita, ternyata Taiwan itu mengekspor brokoli. Lalu kita mulai mencari tahu, kenapa sih brokoli Taiwan itu bisa sampai diekspor sejauh ke Indonesia? Emang Indonesia nggak punya brokoli? Punya. Coba ya teman-teman, petani brokoli itu di Jawa misalnya, itu di Dieng, Semarang ya, dekat Semarang, di Dieng. Tapi dari Dieng ke Tangerang misalnya, ngirimnya itu meskipun nggak lama, brokolinya udah rusak.
Sementara dari Taiwan, brokoli Taiwan itu memang agak tahan lama dia. Kalau kita simpan di kulkas, dia tahan seminggu kalau dibungkus pakai koran. Brokoli kita udah disayang-sayang, dikeringkan, di apa, 2 hari udah pada kuning itu. Gitu. Nah, Pantas apa harganya mahal, wisdomnya Bu. kita lihat? Gimana? Pantas harganya mahal di sini di kampung. Iya, iya. Kita pusing ya, padahal kita mau beli brokoli, mau di stok seminggu ya. Ini kita beli brokoli lokal, 2 hari udah kuning-kuning itu ujung-ujungnya. Kita beli brokoli Taiwan, masih bagus. Nah, jadi di era informasi sekarang, bisa kita lihat data itu menjadi komoditas. Ya, data itu. Jadi teman-teman juga bisa untuk tetap menjadikan data pribadi itu rahasia. Karena suatu saat data kita itu akan menjadi komoditas. Nah, kita melihat apa itu data. Data itu adalah fakta yang belum diolah. Jadi belum terstruktur, bersifat simbolik. Ini berupa angka, gambar, kata-kata, atau simbol. Nah, jadi data itu sepadan dengan level 1 pada taksonomi Bloom. Jadi teman-teman harus ingat taksonomi Bloom itu apa. Taksonomi Bloom. Nah, kalau teman-teman bisa ingat ya, ada statementnya dari Wakil Menteri Ristek Dikti yang mengatakan Indonesia itu dalam taksonomi Bloom itu hanya di level 1 dan level 2. Bahkan banyak yang hanya di level 1. Artinya pengetahuan orang Indonesia itu masih sebatas data dan informasi. Ini, informasi itu ada di level 2. Level 3 itu adalah memahami informasi dan mengaplikasikan informasi. Nah, level selanjutnya adalah knowledge, dan yang paling tinggi adalah wisdom, kebijaksanaan. Nah, jadi knowledge itu adalah informasi yang dipilah, digabung dengan informasi lain, dianalisis dan disintesakan. Gitu. Kenapa di Indonesia itu dari taksonomi, ini taksonomi belum, di Indonesia itu dia masih di level ini ya, level yang kedua ini, remember and understand. Level 3, 4, 5, 6, 7 nanti itu wisdom ya. Apply, analysis, evaluate, create, dan wisdom. Nah, jadi inilah level pengetahuan menurut taksonomi Bloom. Nah, di sini level 1 itu data. Jadi kita memahami data. Level 2 itu memahami informasi. Level 3 mengaplikasikan informasi. Terus level selanjutnya itu pengetahuan. Yang paling akhir adalah wisdom. Nah, jadi di sini setelah dijabarkan, bisa kita mengaplikasikan ilmu itu dan menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan yang baru. Oke. Nah, jadi pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, jadi untuk memanajemen pengetahuan itu, di sini ada proses, advice, improvement, dan
people. Nah, jadi setelah ada proses, kemudian disupervisi, dilakukan perubahan, lalu dilakukan sharing atau sharing knowledge namanya. Nah, oke. Di era informasi, kita mau melihat era nilai pasar dari aset di era informasi, kita bisa lihat ada intangible asset, ada intellectual capital, ada knowledge creation. Nah, di tahun 1982, yang menjadi aset itu adalah yang aset yang terlihat. Maksudnya aset yang terlihat seperti tanah, bangunan, ternak, itu yang menjadi aset. Di tahun 92 yang tangible itu berwujud ya, terlihat berwujud. Di tahun 92 tangible asset itu hanya 38%, di tahun 2000 hanya 10 ke 15%. Artinya aset yang terlihat itu hanyalah dari 10 sampai 15% dari seluruh total aset. Berarti ada aset yang tidak terlihat. Aset yang tidak terlihat itu disebut dengan intangible asset. Contohnya adalah license, pengetahuan, ya, pengetahuan. Gitu. Nah, jadi di era informasi, organisasi itu memiliki intangible asset, intellectual asset, dan penciptaan pengetahuan. Ini semua aset ini bukanlah aset yang berwujud. Ya. Sama seperti cloud ya, cloud atau Google misalnya. Aset mereka itu bukan yang terlihat. Mungkin yang terlihat hanyalah gedungnya. Gitu. Tapi yang tidak terlihat banyak seperti Google yang pencarian itu, Google Maps dan yang lain gitu. Itu produknya sebenarnya asetnya itu tidak terlihat. Nah, jadi yang menjadi elemen kunci adalah market value. Seperti yang saya katakan, Google itu market value-nya sangat tinggi. Kemudian produktivitas jangka panjang, tangible dan intangible asset, kemudian leadership. Nah, di sini kita lihat leadership itu merupakan aset ya. Jadi kalau seperti orang tua saya yang mereka anggap aset itu ya yang berwujud, tanah, ladang, sapi, kambing, itu yang mereka anggap aset. Mereka nggak paham aset itu bisa dalam bentuk software seperti Google, seperti cloud, seperti penyimpanan ini. Mereka tidak paham gitu. Karena apa? Orang tua saya itu adalah era pertanian atau era industri. Kita di era informasi sekarang, aset itu banyak. Salah satunya leadership. Ya, leadership, licensing, pengetahuan. Nah, jadi sekarang tangible asset itu persentasenya sedikit. Yang sangat banyak itu adalah intangible asset. Termasuklah itu
human capital, internal struktur, external struktur, IPR, intellectual property right, customer capital, expanding market, management trust, cost efficiency, gitu. Nah, intangible asset presentasinya sangat tinggi di era informasi sekarang. Nah, market value itu bagaimana proses terjadinya? Nah, ada financial capital, ada intellectual capital, kemudian dari intellectual capital ini ada human capital, ada struktur capital. Dari struktur capital ada customer capital, ada organizational capital. Dari organizational capital ada proses capital, kemudian ada renewal capital. Gitu. Jadi market customer itu juga menjadi modal, ya, capital. Market share itu juga capital. Oke. Nah, di sini yang mau saya jelaskan di sini adalah knowledge. Knowledge itu ada tacit, ada eksplisit. Oke. Ada individual, ada organizational. Oke. Nah, jadi kalau kita gabungkan dua aspek ini, oke. Yang garis vertikal adalah sifat dari pengetahuannya. Garis horizontal ini, apakah pengetahuan itu individual atau organisasional? Oke. Nah, oke. Jadi tacit itu artinya pengetahuan yang melekat, tacit, tidak terlihat. Eksplisit, pengetahuan yang terlihat. Oke. Tacit knowledge itu seperti apa? Apa sih, Bu, tacit knowledge itu? Pengetahuan yang tidak terlihat, seperti karisma, ya, karisma. Seseorang itu ketika berjalan, karisma kepemimpinannya itu terlihat. Mungkin seperti Soekarno, ya, gitu, dimana karisma kepemimpinannya itu sudah melekat dalam dirinya sejak lahir. Nah, jadi itu disebut dengan tacit knowledge. Nah, explicit knowledge itu seperti apa? Pengetahuan yang terlihat, misalnya pengetahuan coding, ya, pengetahuan coding, atau pengetahuan kalau bapak-bapak mungkin pengetahuan untuk memperbaiki mesin. Nah, itu eksplisit, bisa kita lihat. Nah, jadi explicit knowledge itu bisa ditransfer. Tapi tacit knowledge itu sangat susah ditransfer. Contohnya, karisma kan susah ya ditransfer. Nah, pengetahuan itu bisa bersifatnya individual atau organisasional. Nah, seperti karisma yang saya bilang tadi, itu kan sangat individual, sangat personal, gitu. Tapi kemampuan untuk memperbaiki mesin tadi itu bisa organisasional, bisa ditransfer ke orang-orang. Jadi knowledge itu bisa ditransfer, gitu. Nah, jadi intangible asset, intellectual capital, knowledge creation menciptakan nilai tambah atau market value perusahaan. Nah, jadi organisasi yang bisa bertahan hidup dan meraih sukses hanyalah yang menjalankan aktivitasnya berbasis pengetahuan. Oke. Nah, syarat menjadi knowledge organization adalah menciptakan tempat penyimpanan pengetahuan atau knowledge repositories. Ini mazhab atau aliran knowledge management. Ada yang bilang bahwa ada 3 mazhab. Yang pertama teknokratik, economic, dan behavior. Teknokratik mengatakan bahwa knowledge itu adalah sistem.
kartografik atau engineer. Sementara ekonomi mengatakan bahwa knowledge itu adalah komersial, bisa diperjualbelikan. Untuk behavior, knowledge itu adalah organisasional, spasial, dan strategik. Nah, ini knowledge management is all about getting the right information to the right people at the right time. Nah, jadi bagaimana kita memanajemen pengetahuan adalah membuat informasi yang tepat untuk orang yang tepat dan saat yang tepat. Ya, informasi itu untuk orang yang tepat saat yang tepat. Nah, jadi informasi itu harus lebih memprioritaskan pengetahuan yang baru, menciptakan pengetahuan yang baru. Ini adalah contoh McKinsey and Company dan Ernst & Young yang mempraktekkan manajemen pengetahuan. Oke. Ini ya, sampai di sini dulu ya. Kita istirahat 10 menit sebelum nanti kita mulai berdiskusi tentang presentasi kelompok 4. Oke. Minggu depan akan saya lanjut materinya. Siap, Bu. Oke. Oke, kita lanjut ya untuk kelompok 4 yang akan membahas tentang Tokopedia. Silahkan kelompok 4 atau saya kasih ini kontrolnya ke pembicaranya atau seperti apa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang di Taiwan dan selamat siang untuk Ibu Dami yang ada di Prancis. Saya perwakilan dari kelompok 4 atas nama Trisna Arijayadi yang akan berbicara untuk malam ini tentang presentasi kami, yaitu Tokopedia, dan anggota kami yang di sini kelompok 4 ada Kak Ajeng Nesa Melanti, ada Kak Anggi Sophia Lacuba, ada Didin Afifudin, yang keempat ada Kusmini, ada Kak Linawati, Kak Nani Farida, saya sendiri dan Kak Wahid Tamimi. Nah, yang pertama dari judulnya kita itu Tokopedia, ya, analisis perubahan organisasi pada Tokopedia dan integrasi dengan TikTok. Oke, bisa next, Bu. Nah, di bab 1 di sini ada pendahuluan. Pendahuluan itu kita menulis latar belakangnya. Tokopedia itu apa sih? Perubahan itu Tokopedia, latar belakang dari judul dari apa ya? Dari presentasi kami itu adalah perubahan dalam organisasi, merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari terutama di era digital. Tokopedia ini sebagai perusahaan komersial besar di Indonesia.
yang telah mengalami dua perubahan besar. Merger dengan Gojek membentuk GoTo Group pada tahun 2021 dan kolaborasi strategis dengan TikTok 2023. Melalui integrasi TikTok Shop, kedua langkah ini merupakan bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Lanjut, Bu. Hmm. Oke. Nah, di sini ada rumusan masalah dari Tokopedia, yaitu apa bentuk perubahan organisasi yang terjadi pada Tokopedia dan apa faktor pendorong perubahan tersebut. Nah, bagaimana strategi penanganan perubahan dilakukan. Nah, tujuan dari rumusan masalah ini adalah untuk membatasi pembahasan agar fokus masing-masing pertanyaan ini akan dijawab di bagian analisis. Next, Bu. Nah, tujuan dan manfaat penulisan. Tujuannya yaitu menganalisis bentuk dan faktor perubahan organisasi pada Tokopedia, mengkaji strategi dan implementasi perubahan, menjelaskan peran pemimpin dalam proses transformasi organisasi, dan manfaatnya adalah menambah wawasan mengenai manajemen perubahan di dunia nyata, memberikan referensi akademik dan praktis tentang studi kasus perubahan organisasi, menjadi pembelajaran bagi organisasi lain dalam menghadapi perubahan. Makalah ini dibuat tidak hanya untuk memenuhi tugas, tapi juga menambah pemahaman mahasiswa tentang perubahan organisasi di dunia nyata. Next, Bu. Nah, ada bab 2, profil singkat dari Tokopedia. Tokopedia ini didirikan pada tahun 2009 oleh Bapak William Tanuwijaya sebagai salah satu unicorn digital Indonesia. Nah, Tokopedia menyediakan platform e-commerce yang menghubungkan penjual dan pembeli dari seluruh Indonesia. Pada tahun 2021, Tokopedia melakukan merger dengan Gojek membentuk GoTo Group untuk memperkuat sinergi antara e-commerce, transportasi, dan layanan digital. Nah, kolaborasi strategis Tokopedia x TikTok. Nah, selain dari Gojek, Tokopedia sendiri juga berkolaborasi dengan TikTok. Nah, di sini ada TikTok Shop Indonesia bergabung ke Tokopedia, integrasi e-commerce dan sosial media, sosial komersial sebagai tren baru. Pada akhir 2023, kan TikTok sempat rame. Nah, jadinya TikTok Shop resmi bergabung dengan Tokopedia. Melalui kolaborasi ini, penggunaan TikTok dapat melakukan transaksi langsung yang terhubung ke sistem Tokopedia. Langkah ini menjawab tren sosial komersial yang kian diminati oleh generasi muda dan memperluas jangkauan pasar Tokopedia. Kerjasama Tokopedia dan TikTok bertujuan menjangkau pengguna media sosial, khususnya generasi muda, dan memanfaatkan konten kreatif sebagai strategis belanja yang mungkin teman-teman lihat kemarin. Jenis perubahan di bab 3 yaitu jenis perubahan yang terjadi di Tokopedia, yaitu Tokopedia mengalami dua jenis perubahan. Yang pertama ada perubahan strategis, merger dengan Gojek untuk menciptakan ekosistem digital terpadu. Perubahan transformasional, integrasi TikTok yang mengubah cara penjualan dan interaksi pelanggan melalui media sosial. Perubahan dilakukan Tokopedia dalam menjawab tantangan dan menjaga relevansi di pasar digital. Faktor penyebab perubahan. Nah, di sini ada dua faktor yaitu eksternal dan internal. Nah, faktor perubahan eksternalnya yaitu persaingan industri e-commerce, perkembangan teknologi digital, dan perubahan perilaku konsumen yang kini lebih interaktif dan digital. Ya, seperti yang kita ketahui banyak pelanggan-pelanggan atau konsumen yang yang mulai interaktif di media sosial seperti TikTok lain sebagainya, dan aplikasi digital yang tren lah. Makanya di situ Tokopedia memanfaatkan. Nah, di sini ada internalnya.
kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas pangsa pasar dan mempertahankan posisi di tengah persaingan. Oke, lanjut, Bu. Nah, dampak perubahan terhadap organisasi. Dampaknya apa sih untuk Tokopedia? Yaitu ada integrasi sistem dan struktur organisasi, perubahan budaya, kerja dan proses operasional, ekspansi pasar, dan peningkatan efisiensi bisnis. Tokopedia menjadi bagian dari sosial komersial yang lebih dinamis dan inovatif. Nah, itu dari dampak perubahan terhadap organisasi. Next, Bu. Nah, bab 4 ada strategi dan peran dalam perubahan. Strategi penanganan perubahan atau model Kurzleben. Unfreeze. Tokopedia menyosialisasikan urgensi perubahan kepada internal organisasi. Change, pelatihan, integrasi sistem baru, dan kerjasama lintas tim dilakukan. Refresh, budaya kerja baru ditegakkan, evaluasi dan pemantapan sistem dijalankan. Nah, peran pemimpin utama seperti William Tanuwijaya selaku CEO Tokopedia dan Kevin Alwi Gojek berperan sebagai agen perubahan atau change agent. Mereka memastikan arah perubahan berjalan dengan baik, menjaga visi, membangun kolaborasi antar tim secara efektif. Adapun evaluasi keberhasilan perubahan. Nah, dari tadi mungkin ada evaluasinya, yaitu peningkatan jumlah transaksi dan interaksi melalui TikTok Shop. Nah, adapun IPO GoTo berjalan sukses dan memperluas cakupan investor. Tokopedia semakin relevansi kalangan pengguna muda dan tetap kompetitif di industri e-komersial. Lanjut, Bu. Nah, di bab 5 adapun penutup, ya kesimpulannya yaitu Tokopedia telah berhasil menjalankan perubahan strategis dan transformasional dalam menghadapi tantangan digital melalui merger dan kolaborasi strategis. Keberhasilan ini didukung oleh strategi perubahan yang terencana dan kepemimpinan yang efektif. Adapun saran, Tokopedia disarankan untuk terus melakukan inovasi teknologi, meningkatkan kolaborasi, dan menjaga kecepatan adaptasi terhadap tren konsumen dan teknologi masa depan. Next, Bu. Nah, itu saja mungkin dari presentasi kami yang judulnya Tokopedia. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Untuk dari kami kelompok 4 ada bila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan bila ada kelebihan semoga itu bermanfaat untuk teman-teman. Dari saya atas nama Trisna Arijayadi mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Trisna. Untuk teman-teman yang mau Iya, mungkin ada bertanya atau teman-teman yang mau berdiskusi. bertanya atau mau diskusi, enggak apa-apa. Silahkan yang mau didiskusikan, ditanya. Oke, yang mau saya tanyakan untuk ke kelompok keempat, seperti apa sih
kerjasama antara TikTok dengan Tokopedia. Apakah pengguna TikTok itu punya benefit? Apa benefit yang maksud saya apa sih benefit yang misalnya nih kalau misalnya saya install TikTok gitu. Apa benefit yang saya dapatkan dengan adanya kerjasama antara Tokopedia dan TikTok? Bisa diulang sekali lagi, Bu? Mohon maaf. Oke. Oke. Ya, yang pertama, seperti apa sih kerjasama antara TikTok dengan Tokopedia? Yang kedua, apa sih benefit dari pengguna TikTok? Misalnya saya uh, punya TikTok. Apa benefit yang saya dapatkan dengan adanya kerjasama Tokopedia dengan TikTok ini? Ya, maaf Bu, izin menjawab. Kalau menurut saya gini, benefit yang didapatkan itu biasanya kalau antara kerjasama lah yang saya tahu antara Tokopedia seperti sama TikTok, biasanya dia dapat berapa persen lah dari penjualan gitu, Oh, dari penjualan barang gitu. Dan sebentar. Kalau itu apa untuk memperluas itu Bu, jaringan untuk memperluas jaringan dan menjangkau audiens baru gitu. Kalau lewat TikTok itu kan sekarang juga termasuk tren-tren juga gitu kan. Sekarang di trennya kan di TikTok. Jadi untuk pemasaran itu lebih bagus lewat TikTok daripada seperti medsos yang lain gitu Bu. Menurut saya itu. Makasih. Itu dari saya. Oke, jadi kalau misalnya penjual yang dari TikTok itu dapat persenan gitu ya? Iya, seperti affiliate lah gitu. Biasanya seperti itu. Oke. Oke, ada yang mau menambahi dari anggota kelompok 4? Dan mungkin selain itu juga kita bisa membuka UKM gitu Bu. Itu. Ya itu saja. Terima kasih. Kalau saya sih menambahkan dikit ya Bu ya. Benefit yang kita dapatkan itu mungkin jangkauan ini ya, jangkauan pasar dari Tokopedia, dari produk kita itu semakin luas, semakin terkenal, mungkin banyak dikenal, mungkin di kalangan pemuda-pemudi gitu yang pengguna TikTok gitu loh. Nah, adapun kalau pengaruh positif pada ekonomi digital juga bagus gitu. Soalnya bukan hanya di YouTube doang kan gitu. Kan sekarang juga ada TikTok gitu, di Facebook juga seperti itu. Tapi kan sekarang kebanyakan yang tren-tren di kalangan pemuda-pemudi itu sekarang TikTok, makanya keuntungan positifnya itu ya itu ekonomi digitalnya kita dapat. Dan juga kita bisa dapat kemudahan berbelanja gitu. Mungkin mungkin dari konsumen atau dari teman-teman yang lain mungkin ada kesulitan berbelanja di Tokopedia mungkin atau tidak dapat barangnya gitu.
Dan dari kerjasama TikTok dan Tokopedia itu bisa apa ya? Kayak bisa mencakup lah, memperluas gitu dari Oke. apa yang kita jual. Itu sih yang Jadi saya dapetin. Ada jadi promosi dan kayak diskon juga menarik ya. oke. Itu mungkin kuncinya ya. Promosinya Tokopedia itu bisa di diiklankan di TikTok. Tuh. Jadi yang mengiklankan itu dapat persenan melalui affiliate. Iya, afiliator loh. Afiliator. Well, ada pertanyaan lagi? Ya, mungkin ada dari teman-teman mau bertanya. Nggak apa-apa, kita diskusi. Oke lah, kalau tidak ada, kita akhiri sampai sini aja ya. Selamat malam untuk teman-teman, selamat beristirahat ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ikut kelas pengganti hari ini. Ya, Terima sama-sama, kasih Bu. banyak Bu Oke, Dani. Sehat-sehat terima selalu ya Bu. kasih. Salam buat Oke. keluarga Bu. Amin, salam juga. Bye-bye. Bye-bye. Bye.